Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi idza arada bi'abdi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsul isnadi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana atas limpahan rahmatnya kita tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita dituntun dari min zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju keterangan, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik para hadirin rahimakumullah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang keutamaan Lailatul Qadar. Nah, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Kana Nabiyyu SAW," ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau, "Idza dakhala al-'ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Yakni ketika sudah mencapai 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu shadda mizarahu. Ini kalimat majas. Dalam artian Rasulullah itu mengencangkan porsi ibadahnya, meningkatkan intensitas ibadahnya kepada Allah. Nah, shadda mizarahu ini adalah ibarat atau kalimat representatif yang mengibaratkan atas kesemangatan beliau dalam beribadah. Bahkan bukan hanya beliau sendiri, beliau tidak mau sendiri. Wa iqadha ahlahu, dan beliau itu membangunkan seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Nah, di dalam hadisnya Imam Muslim di bab iktikaf, Sayyidah Aisyah itu juga meriwayatkan hadis yang maknanya serupa dengan redaksi yang berbeda. Beliau itu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Ketika sudah mencapai 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu mempersungguh atau sangat meningkatkan intensitas ibadahnya, tidak seperti halnya beliau beribadah dalam konteks kesemangatan atau jumlah intensitas ibadahnya seperti hanya di malam-malam yang lain. Maka dari itu, dari dua hadis ini tentu kita sudah mengantongi suatu cantolan atau tendensi mengenai keutamaan di malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar itu, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr." Nah, keutamaan Lailatul Qadar ini termaktub di Al-Quran surat Al-Qadar, yaitu malam di mana yang ibadah di sana itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yakni kisaran 83 tahun lebih 4 bulan. Maka dari itu tentu kita harus memandang dua hadis ini saja itu dan Al-Quran tadi, tentunya kita juga harus lebih semangat dalam beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di lain hadis Rasulullah itu bersabda, kalau tadi ini hadis dari Aisyah berarti mengenai fi'liyah, kalau sekarang hadis yang sifatnya qauliyah.
Rasulullah itu bersabda, ini termaktub dalam Sahihain, yaitu mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab. Ihtisab ini kalau menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam Tuhfatul Habib ala Syaril Khatib, beliau memaknai ihtisab ini adalah iradata wajhillah la liriyain, yakni ibadahnya ini dalam rangka ya memang murni mengharap ridha Allah tanpa adanya riya. Apalagi kan ini kan malam hari. Hanya saja begini, mangkoma Ramadhana, tentu kita tahu Ramadan ini jumlahnya tidak sedikit, yakni kisaran 30 hari atau kurang. Maka untuk menghidupinya dengan selalu melakukan ibadah ini agaknya sulit, karena ya 1 bulan full penuh. Maka dari itu Rasulullah ini di dalam hadis yang lain mengatakan, mangqama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, karena 1 bulan penuh ini agak sulit ya Rasulullah ini ngendikan sebagai ganti yang tadi, yaitu untuk perintah ibadah di malam Lailatul Qadar saja. Dan malam Lailatul Qadar ini ada di Asyrul Awakhir. Tentu kita tahu itu Asyrul Awakhir. Nah, adapun yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar tadi ayat 1, inna anzalnahu, dhamir hu ini adalah kembali Al-Qur'an. Ini nanti ada itu berkaitan dengan nuzulul Quran, bukan yang dimaksud ini. Kalau nuzulul Quran itu kan itu bisa dikompromikan. Kalau ayat di surat Al-Qadar ini yang dimaksud itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'il Izzah, Baitul Izzah, Sama'id Dunya. Itu 1 kali langsung Al-Quran 30 juz itu langsung turun ke sana. Adapun yang dimaksud di Al-Quran surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang ini diperingati oleh masyarakat Islam Indonesia yaitu 17 Ramadan, ini adalah turunnya Al-Quran di fase kedua, yakni dari Sama'id Dunya ke bumi. Itu dimulai pada malam 17 Ramadan. Jadi ya yang diperingati itu di fase keduanya, bukan di fase yang pertama. Demikian. Nah, kemudian kita mungkin terbesit dalam benak, kenapa kok umat kita ini diberi malam Lailatul Qadar. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq, itu beliau menuliskan, wa an Malik bin Anas rahimahullah annahu qala, Imam Malik itu mengatakan, sami'tu miman asiku bihi yaqul, aku mendengar orang yang tidak beliau sebut namanya, yang mana menurut beliau ini sudah sikoh lah, dipercaya oleh beliau, kredibilitasnya sudah teruji dan valid. Beliau ini mimman asiku bihi mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a a'marun nas qablahu aw ma sya'allahu ta'ala min dzalik, fa ka'annahu tasaghara a'mar ummatihi bi alla yablughu minanal amal misal alladhi balagha ghairuhum fi tulil umri fa'atahu wa hu lailatul qadri khairum min alfi syahri. Latar belakang mengapa kok umatnya Nabi Muhammad SAW ini diberi malam Lailatul Qadar, yaitu Rasulullah itu ditampakkan kepada beliau catatan amal dari umat-umat Nabi terdahulu, yang mana umat Nabi terdahulu itu kisaran umurnya itu sangat panjang sekali. Tentu kita tahu seperti Nabi Nuh itu lebih dari 950 tahun. Banyak Nabi yang hidupnya ratusan tahun. Nah, maka dengan jumlah umatnya Rasulullah SAW yang mana range umurnya itu hanya kisaran 60-70, tentu ini ada kesenjangan yang sangat jauh dalam porsi ibadah. Apalagi itu kan 70 separuhnya tidur. Nah, jadi akan ada kesenjangan yang lebih tinggi dalam porsi ibadah. Tentunya lebih banyak mereka amal ibadahnya. Maka dari itu karena Allah melihat kegundahannya Rasulullah mengenai ini, maka beliau ini diberi
malam Lailatul Qadar, yang mana dengan malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yakni 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, jadi itu kalau dikalkulasi, rasionalisasinya begini. Orang muslim ibadah yang kisaran dia itu sudah mukallaf, yakni sudah menjadi tanggungan dia sendiri dalam konsep ibadah, itu kisaran baliknya pun kita generalisir pada kisaran umur 15 tahun lah, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau kalau perempuan bisa lebih cepat. Nah, dari umur 15 tahun sampai kelak dia wafat, kok nanti ketika dia itu di bulan Ramadan, di Ashrul Awakhir, kok ketepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ya itu nanti akan menjadi tambahan bonus amal ibadahnya dia. Jadi 1 per tahun itu 83 tahun. Kalau dari 15 ke 60 dikurangi 15 yaitu 45 dijumlah dikalikan dengan 83 tahun, itu bahkan menjadi lebih banyak daripada kisaran umat-umat Nabi terdahulu. Maka kesenjangan amal tadi yang difaktori oleh dilatar belakangi oleh jumlah umur, maka ini sudah tidak terpaut lagi. Bahkan umatnya Nabi Muhammad ini melebihi daripada umat Nabi terdahulu karena dengan adanya malam Lailatul Qadar ini. Demikian alasan mengapa itu Lailatul Qadar diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita bertanya-tanya, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tadi? Nah, konsep umum semuanya sudah mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar ini ya ada di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, ini ada referensinya di hadis Bukhari, Sahihul Bukhari, itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Taharru ini lebih dari hamasah atau ahrisu dan sebagainya. Taharru ini giatlah kalian, semangatlah kalian, harus menambah porsi ibadah. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir di bulan Ramadan. Maka kalau 1 bulan penuh itu kita akan kesulitan karena mungkin ada rasa malas. Kalau di 10 akhir bulan Ramadan ini tentu kan hanya 10 hari, maka insya Allah kita masih mampu untuk beribadah terus menerus di 10 akhir bulan Ramadan. Maka dari itu syaddu mi'zarakum, iktibas dari hadisnya Nabi, ya kalian ini wahai umat Islam, ketika sudah mencapai 10 akhir di bulan Ramadan itu kencangkanlah ibadah kalian, tambah porsi ibadah, intensitas ibadah ditingkatkan agar ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana pada akhirnya nanti kalkulasi amal Anda ini tidak jauh kalah beda dengan umat Nabi terdahulu. Bahkan kalau Anda konsisten dari umur 15 tahun sampai akhir hayat Anda yang kisaran 60 tahun itu, insya Allah melebihi banyak. Justru kita akan unggul, terpautnya kita menjadi comeback, amal kita lebih banyak daripada mereka. Nah, sekarang kita kaitkan dengan ilmu geografi. Akan timbul pertanyaan, kalau Lailatul Qadar ini ada di 10 akhir bulan Ramadan, tentu kita tahu malam di sini, siang di sana. Kalau Lailatul Qadar ini di malam hari, lalu bagaimana dengan negara yang lain yang ini masih siang atau masih pagi? Apakah mereka tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, ini dibahas oleh Sahibu Nihayatil Muhtaj. Itu beliau mengatakan, "Tsumma yahtamilu annaha takunu inda kulli qaumin bihasbi lailihim. Fa idza kanat Lailatul Qadri indana naharan li ghairina ta'akhkharatil ijabah was sawab ila an yadkhula lailu indahum
wa yahtamilu luzumuha li waqtin wahid wa in kana naharan binisbah li qaumin wa lailan binisbah li akharin. Nah, jadi menurut Nihayatul Muhtaj karya Syamsuddin Ar-Ramli ini itu bahwasanya malam Lailatul Qadar ini memanjang. Umpamanya di Indonesia ini malam, maka di sini dulu Lailatul Qadarnya. Nanti Lailatul Qadar ini akan berpindah ke daerah Matlak yang di sana itu mengalami kondisi malam. Demikian seterusnya dalam satu waktu saja. Pokoknya nanti kalau seluruh penjuru dunia sudah ada malam, Lailatul Qadar akan mendatangi daerah mereka ini. Sehingga seluruh penjuru dunia ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan sama ini, malam Lailatul Qadar karena hanya ada satu kali, yaitu memanjang waktunya. Kemudian begini, kenapa sih kok perintahnya malam Lailatul Qadar itu hanya taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan, 10 hari dibanding satu bulan memang sudah sedikit, tapi 10 hari ini juga ada sedikit orang yang memandang, oh ini masih terlalu lama, kita pasti akan dikalahkan oleh malas kita. Nah, maka ini sudah karena nas hanya sampai di situ, ulama menerka-nerka seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qulyubi dalam kitabnya yang berjudul Risalah Nawadirul Hikayah. Itu beliau mengatakan alasan mengapa kok Lailatul Qadar ini dirahasiakan, yaitu wa ukhfiya Lailatul Qadri fi Ramadana liyajhadan nasu fi ihya'i lailihi raja'an an yusadifuha. Malam Lailatul Qadar ini memang sengaja disembunyikan, disamarkan, hanya diberi bocoran saja agar supaya manusia itu mengencangkan porsi ibadahnya, memandang umur mereka ini sedikit, maka dari itu hanya disepil, ya pokoknya cari di 10 hari akhir bulan Ramadan lah, insya Allah nanti Anda akan ketemu. Roja'an nisodifwa, dengan harapan manusia itu dapat menjumpai Lailatul Qadar tersebut. Ya agak berlebihan lah kalau memandang 10 hari itu sangat lama. Kita bisa ibadah, fokus ibadah, baik dengan iktikaf, baca kitab, baca Quran, menulis sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya, insya Allah akan tidak terasa. Atau paling tidak Anda ini jangan melakukan maksiat. Nah, kemudian ini ada fakta menarik, ada beberapa ulama yang mensepil mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, salah satunya yaitu Imam Ghazali. Ini dikutip oleh Syekh Abu Bakar Syatok, Syekhul Masyayikhina, dalam kitabnya berjudul I'anah Talibin fi Hali Al-Fadhi Fatul Mu'in, juz 2 halaman 90. Ini dijelaskan versi Al-Ghazali, jika awal Ramadan itu adalah hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu berpotensi jatuh pada malam 29. Jika awal Ramadannya itu hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya itu berada di tanggal 21. Nah, kemudian kalau maaf agak freeze tadi, jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu ada di malam 27. Namun jika awal Ramadannya itu hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu potensial terjatuh pada malam 25. Adapun jika malam awal Ramadan itu adalah Sabtu, maka Lailatul Qadar itu adalah pada tanggal 23. Demikian bocoran versi Imam Ghazali. Ada lagi dari Sufi Agung, pendiri Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili. Ini dikutip oleh kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, juz 4 halaman 337. Di sana itu dijelaskan, jika awal Ramadan hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya itu malam 29. Jika awal Ramadannya hari Selasa, maka atau hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada tanggal 21, malam 21.
Jika awal Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu malam 27. Jika awal Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar malam ke-19. Ini versi Abang Syadzili. Jika awal Ramadannya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam 25. Jika awal Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 17. Kalau Lailatul awal Ramadannya hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu ada di malam 23. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang kita ketahui, karena umumnya Lailatul Qadar itu versi nas hadis itu ada di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, tapi apa salahnya kita juga berjaga-jaga di tanggal-tanggal yang disebutkan oleh Abu Hasan Syadzili tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari Syekhul Azhar pada masanya, itu Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Dalam hasyiahnya yang berjudul Hasyiah Baijuri ala Fathil Qorib Ibnul Qasim Al-Ghazi, itu beliau menyampaikan mengenai prediksinya. Beliau mengatakan jika awal Ramadan itu hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam 29. Jika Sabtu maka malam 21. Jika awalnya itu Ahad maka tanggal 27. Jika Senin maka malam 29. Jika Selasa maka malam 25. Jika hari Rabu awalnya maka malam 27. Dan jika hari Kamis maka kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil setelah malam 20, yakni ya umum itu wis. Nah, kemudian kita beranjak ke tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Setidaknya akan saya sampaikan 3 hadis. Yang pertama dari Imam Muslim. Beliau itu dalam Sahih Muslimnya mengatakan haddatsana Muhammad bin Mahran ila angqal mangqamas sunnah asaba lailatul qadri faqala abi wallahi alladzi la ilaha illahu innaha la fi ramadan wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya lailati amarna bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha ya lailatun sabihah sab'a wa ishrin wa amaratu wa antatla syamsu fi sabihati yaumia bayda la syi'a laha. Kita langsung fokus ke mahallu syahidnya, yaitu wa amaratuha. Nah, ciri-ciri malam itu adalah akan terjadi malam Lailatul Qadar. Pada hari itu matahari akan muncul di pagi hari dengan sinarnya yang berwarna putih. Mataharinya berwarna putih. La syi'alah, dan tidak ada sinarnya. Itu versi Sahih Muslim. Kalau versinya Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah, itu beliau mengatakan An Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadar lailatun talqah la harrah wala baridah tusbihu syamsu yauma hamra dhaifah. Yaitu ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, lemah dan nampak kemerah-merahan. Itu versinya Ibnu Huzaimah. Adapun versinya At-Tabrani dalam musnadnya itu beliau menyampaikan Lailatul Qadri lailatun la harah wala baridah wala sihaba fiha wala matar wala rih wala yarmi fiha binajmin wa min alamati yaumia tatul syamsu la syi'ala. Sama seperti tadi, hanya saja beliau menambahkan pada malam Lailatul Qadar itu malamnya terang, bercahaya, tidak panas, tidak dingin, tiada awan, tiada hujan. Dan di malam itu tiada bintang, kata beliau. Nah, lalu kita sudah mengetahui kapan terjadinya dan sebagainya berikut. Lalu, bagaimana cara kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya yang sama seperti tadi, Al-Ghunya li Tharibi Tariqil Haq. Itu beliau menjelaskan. Wa qala Malik bin Anas balaghani anna Sa'id bin Musayyib, ada yang membaca Sa'id bin Musayyib, qal man hadara salatan isya lailatul qadri asaba minha hadzan. Barang siapa salat isya berjamaah di suatu malam yang ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia ini dianggap telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalal isya wal maghrib fi jamaah faqad akhadha bi hadhihi
min lailatul qadr wa man qara'aha yakni suratul qadr fa ka'annama qara'a rubu'al Qur'an. Kalau dari Rasulullah SAW sendiri itu beliau mengatakan kalau ada orang sholat maghrib dan isya secara berjamaah yang kebetulan di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia ini sudah dianggap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa dalam sholatnya itu membaca surat Al-Qadar, maka seakan-akan dia itu telah membaca rubu'ul Quran, seperempat dari Al-Quran. Maka dari konsep ini wa yustahabu an yaqra'aha fil isya al-akhirah min syahr Ramadan. Maka membaca surat Al-Qadar di 10 akhir bulan Ramadan itu disunahkan. Nah, kemudian ada keterangan menarik yaitu dari Sayyidah Aisyah mengenai doa apa yang harus dibaca ketika kita ini menemui malam Lailatul Qadar. Setelah kita tahu ciri-cirinya tadi, ini di Sunan Tirmidzi Kitabud Da'awat itu Imam At-Tirmidzi menyampaikan mengenai Sayyidah Aisyah ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang mesti saya baca pada malam itu? Rasulullah menjawab, bacalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang sudah masyhur di Indonesia. Setiap pengajian berbuka pasti ini dibaca. Kalau versi Ibnu Majah dalam fi kitab doa juga Sayyidah Aisyah ini kalimatnya serupa, hanya saja redaksi doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Demikian. Jadi dari beberapa keterangan di atas, maka kita harus meningkatkan intensitas dan proses ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan, dan jangan lupa untuk mengisi ibadah apalagi iktikaf, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syukron wa dumtu fil khairi wal barakatuh wa najah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi salahuna hadatil ulama wan nahdiyin. Sakek bengkong cek sarana mohon beda salah lokotnya onas borah matur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.